Artinya kalau saya lakukan PSBB, kalau ini semua saya tutup, apa yang terjadi di Kota Batam? Ini akan jadi masalah besar. Iya. Pak, kalau dari kondisi ekonomi Pak di Batam sendiri sampai hari ini gimana Pak kondisi? Iya. Jadi dengan tidak saya berlakukan atau tidak mengajukan PSBB ke pusat, karena saya memikirkan ekonomi ini. Batam tidak punya hasil bumi. Kita harap jasa saja. Jasanya apa saja? Jasa semua yang masuk ke Batam, jasa itulah kita ambil. Yang kedua, Batam adalah daerah industri, terutama industri elektronik, galangan kapal, ya semua itulah. Ketiga, industri yang baru saya bangun 3 tahun lalu, pariwisata. Artinya kalau saya lakukan PSBB, kalau ini semua saya tutup, apa yang terjadi di Kota Batam? Ini akan jadi masalah besar. Iya. Masalahnya, kalau industrinya hari ini hanya lokal saja, penyelesaiannya mudah. Tapi industri hari ini semua yang saya sebutkan tadi, ini internasional. Ada di Singapura, ada di Johor, ada di Thailand, ada Amerika, ada Korea, ada China, ada Jepang. Seluruh industri yang ada ini, terutama industri elektronik segala macam, kan ini ada kontrak. Betul. Dengan perusahaan yang di sini. Dan dalam kontrak itu, mereka ada perjanjian. Kalau tidak sesuai dengan waktu menyiapkan barang orderan ini, dia didenda. Artinya kalau saya melakukan PSBB berhenti semua, pertama kontrak akan jadi masalah. Kedua pertanyaannya, kalau saya lakukan PSBB 2 minggu ini selesai nggak ya? Menurut saya tidak. Contoh maaf, ibu kota saya tak sebut lah ya. Iya. Berapa bulan? 2 minggu. Baru kemarin dibuka. Baru kemarin dibuka. Itu pun maaf, mungkin karena kondisi harus dilaksanakan. Mau nggak mau harus itu Pak ya. Maka Batam tidak saya lakukan itu. Maka tapi saya pengencangan disiplin masyarakatnya. Maka kita rapat Forkopimda, saya mengajak semua, ayo Bapak sekalian, ini kota kita. Kita yang dituakan baik dalam jabatan, umur dan semua, yuk kita bikin kegiatan di lapangan. Bagaimana COVID ini bisa kita atasi dengan melakukan protokol kesehatan sendiri. Sepakat malah kita lakukan. Oke, sepakat, industri tetap jalan, tidak kita hentikan, tapi mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan lain yang mungkin tidak formal, tidak formal maksudnya kalau perusahaan ini formal nih, kalau formal berarti ada bosnya. Tapi kalau tidak formal, individu itu kan susah. Siapa yang mau dikontrol? Melalui siapa? Misalnya maaf ya, kayak pasar tradisional, pasar tos 3.000, pas semua lainnya. Termasuk maaf kalau mal-mal dia formal, tapi keluar masuk orangnya tidak formal, orang luar. Maka itu yang kita kontrol hari itu. Memang ada protes, Pak, kenapa perusahaan tidak? Saya sampaikan, kalau perusahaan saya lakukan pengencangan semua kami masuk, kalaulah tutup, kira-kira satu kota Batam ini mau gimana jadi ekonominya? Susah kita semua. Maka kita ambil setengah-setengah. Industri jalan, kegiatan sosial boleh, tapi kita disiplinkan karena tidak formal. Nyatanya berjalan bagus, meskipun ada protes, saya kira biasalah. Termasuk masalah keagamaan. Betul. Kan saya tidak melarang. Silakan Anda mau sholat jamaah, yang kita muslim silakan. Tapi jamaahnya di mana? Jamaah sama keluarga. Ada di mana? Mau di masjid kalian bikin sendiri silakan. Tapi kalau untuk jamaah ramai-ramai, siapa yang bisa kendalikan ini? Betul. Sulit. Itu yang kita lakukan 3 bulan setelah kemarin tanggal 28 Mei. 28 Mei. Ya. Saya coba mulai melepas pelan-pelan. Pas tanggal 15 kemarin kita uji coba seluruh usaha yang ada di Kota Batam, pengusaha. Kita minta kalau saya kira-kira ada pelonggaran, kalau Jakarta namanya new normal. Tapi karena saya tidak ngajukan, ya terserah kita mau kasih nama apalah. Normal saja boleh, normal boleh, apa saja boleh. Balik normal juga boleh ya. Intinya kehidupan kita dulu sebelum COVID tidak boleh kita terapkan di COVID ini. Itu aja harus sebetulnya. berubah ya Pak ya. Ya, berubah. Beradaptasi karena ada hal-hal baru soalnya. kita berdampingan dengan COVID-19. Ya ini baru sebenarnya kita sekarang nih, ini baru lah nih. Duduk, jaga jarak, pakai masker. Maaf saya tak pakai masker ya, nanti ada yang protes lagi. Jaga komunikasi, tak usah salam segala macam. Saya kalau ini kita lakukan selesai. Kehidupan ekonomi bisa bangkit,
kehidupan sosial bisa laksanakan masing-masing, sehingga kita tidak terganggu. Karena perlu diketahui, kita masih berharap ada perdagangan antara kita sama Singapura dan Malaysia, dan China, Jepang, Korea, Jepang. Kalau ini tidak kita laksanakan, orang tuh enggan ke sini. Iya. Karena dia beranggapan kota ini tidak sehat seperti yang mereka mau. Iya. Ada ketakutan di sini. Ya, Ya. tapi ini sehat yang kita mau. Kalau yang mereka mau tidak, karena mereka maunya standar WHO yang diterapkan. Maka pelan-pelan lah kita lakukan ini.